Menjadi jomblo pada dasarnya adalah pilihan setiap orang. Ada yang memilih untuk menjadi single karena merasa masih nyaman sendiri, bisa mandiri, dan merasa bahagia tanpa pasangan. Namun, ada juga yang tetap jomblo karena selalu ditolak setiap kali melakukan pendekatan ke gebetan yang disukai. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satunya karena PDKT yang dilakukan itu keliru, sehingga membuat gebetan menjadi ilfeel dan akhirnya menjauh. Lalu bagaimana PDKT yang keliru itu? Sebelum kita bahas, yang sudah subscribe semoga segera dapat jodoh berkualitas. Yang pertama, berubah menjadi orang yang sok cool dan sok asyik dengan banyak bicara tentang diri sendiri. Tidak menjadi diri sendiri saat PDKT merupakan cara yang keliru. Apalagi sampai harus berubah menjadi orang lain hanya agar gebetan merasa tertarik padanya. Misalnya, dengan merubah sikap menjadi sok cool dan sok asyik dengan banyak bicara tentang diri sendiri di depan gebetan agar dia tertarik. Sehingga topik pembahasan hanya seputar dirinya, seperti kelebihan dan pencapaian yang sudah diraihnya agar gebetan berpikir bahwa dia berkualitas. Namun sayangnya, bukannya merasa kagum dan tertarik, malah gebetan akan merasa ilfil karenanya. Gebetan akan berpikir bahwa orang yang mendekatinya merupakan tipe orang yang narsis dan suka pamer. Kedua, melakukan pendekatan sebagai sahabat, bukan sebagai seorang lawan jenis. Terkadang ada yang berpikir bahwa menjadi sahabat merupakan langkah awal yang aman untuk dilakukan saat melakukan pendekatan. Namun, cara PDKT seperti itu termasuk keliru dan memberi risiko yang besar. Mengapa? Karena jika gebetan sudah merasa nyaman sebagai sahabat, maka kecil kemungkinan dia mau mengupgrade hubungan menjadi sepasang kekasih. Jika sudah seperti itu, maka kemungkinan mendapatkan cintanya pun akan gagal. Akhirnya, kamu juga yang akan patah hati. Ketiga, rela berkorban segala hal tanpa logika. Memperjuangkan hati demi meraih cinta gebetan merupakan hal yang wajar. Namun, bukan berarti harus rela berkorban segala hal untuknya tanpa menggunakan logika dengan benar. Apalagi jika gebetan hanya menggantung perasaannya saja dan tidak memberikan respon positif terhadap pendekatan yang dilakukan. Atau bahkan tidak bisa memberikan sikap yang jelas bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama. Karena yang ada, dia hanya akan memanfaatkan lawan jenis yang mendekatinya demi kepentingan pribadinya saja, sedangkan dia sudah berharap banyak pada gebetan. Akhirnya, tidak bisa meraih hatinya dan kehilangan banyak hal demi dirinya. Keempat, melakukan pendekatan melalui materi yang berlebih. Mengajak gebetan kencan membutuhkan modal, yang wajar dilakukan. Namun, hal tersebut dikatakan wajar selama materi yang dikeluarkan tidak berlebihan. Karena jika sudah melewati batas, maka pendekatan yang dilakukan sudah keliru. Saat gebetan selalu menerima hadiah, bukan berarti dia juga akan menerima perasaan orang yang memberikan hadiah tersebut, meskipun selama PDKT dia sudah menerima banyak hadiah yang berlimpah. Kelima, memiliki banyak gebetan sehingga menjadi tidak fokus. Jangan pernah berpikir bahwa memiliki banyak gebetan merupakan hal yang wajar saat mencari pasangan. Memiliki asumsi jika satu gebetan menolak, maka masih ada gebetan lain sehingga tidak akan terlalu sakit hati merupakan PDKT yang keliru. Karena pendekatan yang dilakukan menjadi tidak fokus. Karena kemungkinan melakukan kesalahan seperti sulit membagi waktu kencan atau salah mengirimkan pesan akibat tertukar gebetan dapat saja terjadi. Belum lagi jika seseorang mempertanyakan hatinya yang sebenarnya masih bercabang karena belum yakin dan mantap akan perasaannya sendiri. Yaitu siapakah sebenarnya yang dia sukai? Hingga pada akhirnya, dia bisa saja menyesal saat sudah kehilangan gebetan yang ternyata benar-benar dia sukai namun terlambat menyadarinya. Melakukan PDKT ke gebetan tentunya merupakan langkah awal untuk mendapatkan hatinya. Namun, melakukan PDKT juga perlu dilakukan secara benar dan tepat agar tidak salah langkah. Untuk itu, hindari melakukan 5 cara tadi saat PDKT. Jangan lupa subscribe.